Bismillahirrahmanirrahim. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai penyusunan anggaran. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Permendagri 86 tahun 2017, RKPD Kabupaten Maros disusun dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan, yang kedua yaitu penyusunan rancangan awal, yang ketiga yaitu penyusunan rancangan, yang keempat yaitu pelaksanaan musrembang, yang kelima yaitu perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir adalah penetapan. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Maros tahun 2023 dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan untuk diundangnya beberapa akademisi dan praktisi pembangunan pada forum konsultasi publik Ranwal RKPD 2023 pada bulan Januari 2022. Yang kedua yaitu partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan melalui penelaahan pokok-pokok pemikiran DPRD Kabupaten Maros dalam RKPD Kabupaten Maros. Yang keempat yaitu top down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan untuk konsistensi penyusunan RKPD yang mengacu kepada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan rencana kerja pemerintah RKP, dan bottom up yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrembang desa atau kelurahan, musrembang kecamatan, forum perangkat daerah, dan musrembang kabupaten. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Maros tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 sampai 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Maros tahun 2021 sampai 2026. Sehingga dalam penyusunan RKPD tahun 2023 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan program perangkat daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 sampai 2026. Tujuan dan sasaran pembangunan KAB Maros pada tahun 2023 telah dirumuskan dan disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan baik pada tingkatan nasional, provinsi, sulsel maupun terdapat pada RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 hingga 2025 dan visi misi yang telah tertuang dalam rencana awal RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 sampai 2026. Nah, adapun kesimpulannya yaitu yang pertama adalah RKPD Kabupaten Maros tahun 2023 disusun berdasarkan tahapan dan proses penyusunan berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu RKPD merupakan acuan atau pedoman bagi penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Maros tahun 2021. Yang ketiga yaitu diperlukan semua stakeholder dalam mewujudkan program atau kegiatan pembangunan yang telah diterapkan dalam RKPD Kabupaten Maros tahun 2023. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RKPD Kabupaten Maros. Yang pertama itu ada kondisi umum umum daerah Kabupaten Maros. Yang pertama itu luas daerah Kabupaten Maros itu berkisar antara 1.619.112 km persegi atau
3,53% luas dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk Kabupaten Maros itu berkisar 391.774 kepala. Kemudian ada jumlah penduduk perempuan itu berjumlah 195.275 orang. Kemudian jumlah penduduk untuk laki-laki yaitu 196.499 orang. Kemudian yang kedua itu analisis, ada aspek geografi dan demografi, di mana analisis pada aspek geografi di Kabupaten Maros ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah serta potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana, serta gambaran kondisi demografi antara lain yang mencakup tentang perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan, atau kelompok dalam waktu tertentu yang ada di Kabupaten Maros. Nah, untuk aspek geografi, di mana luas dan batas wilayah administrasi dari Kabupaten Maros ini, di mana Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Maros ini berada di tingkat ke-10 kabupaten yang terluas dari seluruh kabupaten atau kota yang ada di Sulawesi Selatan, dengan luas yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu 1.619,12 km persegi atau sebesar 3,53% dari luas provinsi yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian ada pun batas-batas wilayah dari Kabupaten Maros itu sendiri. Yang pertama itu di sebelah utara adalah berbatasan langsung dengan Kabupaten Pangkep. Kemudian di sebelah selatan ada Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Sementara di sebelah timur ada Kabupaten Bone, dan di sebelah barat merupakan Selat Makassar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Maros sendiri, di mana tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Maros ini menunjukkan pencapaian yang cukup baik pada tahun 2020, di mana tingkat kemiskinan Kabupaten Maros itu berkisar antara 9,74% dan menurun hingga mencapai 9,57% pada tahun 2021, di mana tingkat pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2021 ini juga melampaui target yang telah ditetapkan oleh RPJMD, di mana target yang ditetapkan itu sebesar 9,80%. Nah, penurunan tingkat kemiskinan ini banyak disebabkan oleh intervensi yang dilakukan oleh pemerintah selama masa pandemi pada masa COVID-19 tahun 2021, seperti adanya program Keluarga Harapan dan juga bantuan sosial non tunai yang berasal dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah Kabupaten Maros, di mana dilakukannya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat melalui infrastruktur wilayah dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ada perumusan program prioritas daerah dan pendanaan, di mana program prioritas Kabupaten Maros yang pertama itu adanya meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kemudian yang kedua itu adanya percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian yang ketiga adanya pemantapan kualitas hidup
dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang berdaya saing. Nah, adapun pendanaan dari Kabupaten Maros itu yang pertama ada pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah Kabupaten Maros itu sebesar 1.995.926.531.02 rupiah. Kemudian ada PAD. PAD di sini adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Maros sebesar 360.248.433.990.76 rupiah. Kemudian ada pendapatan transfer, di mana pendapatan transfer ini sebesar 1.113.613.665.178 rupiah. Kemudian ada pendapatan daerah yang sah, yaitu sebesar 51.233.827 dan 361 rupiah. Nah, adapun total belanja daerah Kabupaten Maros ini sebesar 1.528.925.926.531 rupiah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang RPJMD Kabupaten Maros. Aspek geografi dan demografi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40 derajat hingga 50 derajat lintang selatan dan 109 hingga 129 bujur timur. Gambaran keuangan daerah, kinerja keuangan masa lalu. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros sepanjang tahun 2016 sampai 2020 diarahkan dengan penerapan. Yang pertama, optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kedua, memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada aparatur penerimaan. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros sepanjang tahun 2016 sampai 2020 diarahkan dengan penerapan. Yang pertama, mengupayakan penghematan efisiensi dan efektivitas anggaran belanja secara profesional. Kedua, belanja daerah dititik beratkan kepada prioritas pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah. Visi pemerintah Kabupaten Maros periode 2021 sampai 2026 adalah Maros sejahtera, religius, dan berdaya saing. Visi tersebut memiliki arti dan makna pada setiap pokok visi, yaitu kondisi masyarakat Maros yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan, serta mendapatkan pelayanan dasar lainnya. Kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum. Kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang. 2. Misi pembangunan daerah. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Strategis pembangunan daerah. Rumusan strategis RPJMD Kabupaten Maros periode tahun 2021 sampai 2026
adalah peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas, dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, dan peningkatan akses, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi informasi. Arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategis untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Adapun program pembangunan operasional adalah program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro atau UMKM. Renstra SKPD, permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan. Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi Renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal, atau evaluasi yang lain. Adapun telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi misi dan program kerja bupati atau wakil bupati terpilih untuk 5 tahun ke depan dengan periode 2021-2026 diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi Maros sejahtera, religius, dan berdaya saing. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan beberapa misi bupati dan wakil bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 tahun ke depan, yaitu 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan secara inklusif, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Telaah Renstra KL dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi. Hasil review terhadap Renstra KL dan Renstra Provinsi ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan yang akan ditangani pada Renstra Bapelitbangda Kabupaten Maros. Maka untuk melihat keterkaitan antara RT/RW Kabupaten Maros periode 2012-2032 dengan RPJMD Kabupaten Maros periode 2021-2026 dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros pada periode tersebut melaksanakan tahapan RT/RW pada sebagian tahap pertama 2026 dan sampai 2027 dan sebagian lagi tahap ketiga pada tahun 2018 dan 2021. Telaah rencana tata ruang wilayah ditunjukkan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Maros. Menentukan isu-isu strategis berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Bapelitbangda Kabupaten Maros melalui telaah terhadap Renstra Kementerian, analisis rencana tata ruang wilayah dan KLHS. Maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang akan dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kompetensi profesionalisme aparat perencana. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas. Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, dan inovasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan,
peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan dan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat melalui hasil pengendalian perencanaan pembangunan, pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi, optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikatakan dengan dokumen-dokumen perencanaan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra Bapelitbangda Kabupaten Maros untuk periode 5 tahun. Tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Bapelitbangda Kabupaten Maros adalah sebagai berikut. Tujuannya, meningkatkan tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang profesional dan berkinerja tinggi. Sasaran, yang pertama meningkatkan akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan Bapelitbangda. Kedua, meningkatkan kualitas perencanaan dan kelitbangan daerah. Rencana strategis Renstra Bapelitbangda Kabupaten Maros periode 2021-2026 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahap, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan, baik pada lingkungan lokal, yaitu Kabupaten Maros, regional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, maupun nasional, yaitu pemerintah pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakia Mufliha akan menjelaskan tentang RPJPD Kabupaten Maros. Baiklah, sebelum masuk ke tujuan RPJPD itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit tentang RPJPD. Pembangunan daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Adapun tujuan dari RPJPD Kabupaten Maros yaitu ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan dengan maksud untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh para pelaku pembangunan daerah terlaksana secara sinergis, koordinatif, harmonis, dan berkelanjutan. Adapun poin selanjutnya yaitu tentang landasan hukum. RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2025 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan rencana pembangunan jangka panjang nasional sebagai landasan operasional dan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu contoh dari landasan hukum RPJPD itu sendiri yaitu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, yaitu pada lembaran negara 1959 nomor 74 dan tambahan lembaran di negara nomor 1822. Adapun poin selanjutnya yaitu tentang geografi, geomorfologi, dan lingkungan hidup. Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1619,11 km, terdiri dari 14 kecamatan dengan 103 desa atau kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Maros terdiri dari 10% atau 10 desa merupakan daerah pantai, 5% atau 5 desa adalah kawasan lembah, 27% atau 28 desa adalah lereng bukit, dan 58% atau 60 desa merupakan dataran. Berdasarkan topografinya, 70 desa atau 68% adalah daerah datar dan 33 desa atau 32% merupakan daerah yang berbukit-bukit. Dan Kabupaten Maros ini juga memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 31 km. Adapun poin selanjutnya yaitu tentang demografi. Penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2001 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2001 adalah berjumlah 274.394 jiwa. Pada tahun 2004 meningkat menjadi 289.384 jiwa.
Adapun selanjutnya yaitu tentang sosial budaya. Sosial budaya di sini memiliki 4 poin. Yang pertama itu tentang kesehatan, yang kedua tentang pendidikan, yang ketiga tentang sosial budaya dan agama, dan yang keempat yaitu prasarana dan sarana. Adapun visi dan misi RPJPD Kabupaten Maros yaitu visinya mewujudkan Maros yang maju, harmonis, dan sejahtera melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan iman dan takwa. Adapun misinya di sini ada 7 poin, yaitu yang pertama pemantapan kualitas iman dan takwa bagi anggota masyarakat serta menciptakan hubungan antar pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang rukun dan harmonis untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah jangka panjang. Poin yang kedua yaitu menciptakan iklim pembangunan ekonomi dan sosial yang kondusif dan demokratis. Yang poin yang ketiga yaitu peningkatan tersedianya kapasitas prasarana dan sarana pembangunan perkotaan dan pedesaan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah ke seluruh wilayah di Kabupaten Maros. Poin yang keempat yaitu peningkatan partisipasi secara nyata dan optimal dari masing-masing pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan itu sendiri. Poin yang kelima yaitu penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang meningkatkan semangat dan partisipasi aktif dalam melaksanakan pembangunan. Poin yang keenam yaitu peningkatan kinerja dan pembangunan kelembagaan pemerintahan daerah yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkemampuan tinggi. Poin yang ketujuh dan yang terakhir yaitu berbunyi peningkatan kemandirian atau lokal Kabupaten Maros sebagai daerah otonom dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan umum di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik yang semakin berkembang. Poin selanjutnya yaitu ada nilai-nilai budaya lokal. Nilai-nilai budaya lokal yang merupakan pedoman umum adalah berbunyi lono dek maupa ni paempoi paranuang inga kori karyanu nano pikiri baji-baji nanu nawa baji, yang artinya andaikan tidak jujur memangku amanah jabatan, ingatlah kepada Tuhan, pikirkanlah sebaik-baiknya dan letakkan dalam kemurnian nurani. Adapun poin yang terakhir yaitu tentang arah pembangunan daerah. Arah pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 sampai 2025 memuat strategi rencana pembangunan daerah jangka panjang daerah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor untuk mewujudkan terwujudnya visi Kabupaten Maros pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara bertahap yaitu setiap 5 tahunan. Itulah penjelasan saya tentang RPJPD Kabupaten Maros. Sekian dan terima kasih.